Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono tindakane Allah. Akhdhu rabbika utawi tindakane pangeran sira ida akhadha ing dalem nalikane nyiksa sapa Rabb al-qura ing pira-pira penduduk desa. Wa ya hale utawi qura iku zalimatun kang ngane ngoyo. Inna akhdahu stuhune siksane Allah iku alimun zat kang banget larane, iku alimun kang banget larane syadidun tur kang banget nemene. Inna fi dzalika stuhune iku tetep ing dalem cerita mulai Nabi Nuh, Nabi sinten sakwise Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi sapa Saleh, Nabi Lut. La ayatan yakti ono ayat liman kedue wong khofa kang wedi sapa man adzabal akhirati ing siksa akhirat. Zalika utai mengkono-mengkono yaumul akhirah iku yaumun dina. Majmu'un kang den kumpulaken lahu ing dalem yaum sapa annasu menungso. Wa zalika utai mengkono-mengkono dina kiamat iku yaumun dina masyhudun kang den tekaaken sekabehane makhluk. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Begitulah ketika Allah menghancurkan, ketika Tuhanmu menghancurkan, menyiksa beberapa negara wa hiya zalimah, dan negara itu dalam keadaan zalimah. Dicontohkan seperti kaumnya Nabi Nuh, terus kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Syu'aib dan lain sebagainya. Berapa kemarin kita sudah bahas siapa? Nabi Nuh, terus Nabi Saleh, Nabi Adin akhahum Hud, terus Nabi wa ila Madinah akhahum Syu'aiba, Nabi Syu'aib, kemudian Nabi Lut. Sudah 5 yang kita bahas. Inna akhdahu alimu syadid, sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih, sangat pedih. Inna fi dzalika la ayatan liman khafa adzabal akhirah. Cerita tentang disiksanya kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Syu'aib, kaum Nabi Lut itu sebagai pelajaran, ayat bagi orang-orang yang takut terhadap siksa akhirat. Terhadap orang yang takut siksa akhirat. Orang yang takut siksa akhirat itu orang yang punya iman. Kalau orang yang tidak punya iman, maka dia tidak akan pernah punya takut terhadap siksa akhirat. Sampai kadang-kadang muni, kenapa surga neraka itu kejadiannya setelah mati, setelah kita mati? Karena kalau nanti tidak ada, tidak malu. Itu ucapan orang-orang yang tidak beriman. Tapi bagi orang yang beriman, kita iman, kita yakin bahwa setelah kematian kita itu masih ada kehidupan yang disebut dengan kehidupan akhirat. Nah, nanti kita bahas di akhirat itu ada yang sa'adah, ada yang beruntung, di akhirat nanti ada yang syakawah, ada yang celaka. Nanti kita bahas di ayat-ayat setelahnya. Pelajaran itu sebagai pelajaran bagi orang-orang yang takut akan adzabal akhirah. Adzabal akhirah, hari akhirat itu kapan? Yaumum majmu'ul lahun nas, yaitu hari di mana para manusia dikumpulkan, yang disebut dengan hari apa? Mahsyar. Hari di mana para manusia dikumpulkan. Wa dzalika yaumum masyhud, yaitu hari di mana semua makhluk dikumpulkan jadi satu. Jadi mahsyar itu menunggu pengadilan Allah. Jadi sebelum ada pengadilan, sebelum ada keputusan dari Allah, itu kita semua makhluk dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak membawa apa-apa, tanpa sandang, tanpa pakan, tanpa apapun, tanpa pakaian, tanpa bekal, tanpa makanan. Di satu bumi yang di situ bumi itu rata, bumi putih namanya, Ardul Abyad. Bumi putih itu tidak ada tanduran, tidak ada tanaman, tidak ada rumah. Itu selama 300 tahun. Berapa ratus? 300 tahun. Itu semua orang, Masya Allah, diceritakan di mahsyar itu nanti panasnya
luar biasa. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu sangat lengkap. Di kitab Tanwirul Qulub ini juga lengkap. Kita baca mahsyar saja itu butuh berapa kali pertemuan, seminggu bahas mahsyar itu nggak habis. Pokoknya intinya di mahsyar itu kita nanti menunggu pengadilan Allah. Semua orang dalam keadaan panas karena di situ matahari terik sekali. Matahari di situ sampai orang-orang itu tenggelam keringatnya. Nah, saat itulah ada beberapa golongan yang oleh Allah diberi naungan, yang sama Allah diberi perlindungan. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang berlindung di bawah sedekahnya masing-masing. Jadi orang-orang yang ahli sedekah besok kepanasan semua, kita nanti berlindung di bawah sedekah kita. Allahumma amin. Yo ojo amin tok yo sing luman. Oman amin medhit ora kaprah. Oh sing medhit-medhit masyaallah. Nanti di mahsyar itu luar biasa. Dzalika yaumum majmu'un wa dzalika yaumum majmu'un lahun nas wa dzalika yaumum mashhud. Hari di mana para manusia dikumpulkan dan hari di mana manusia dikumpulkan jadi satu. Makanya Sayyidah Aisyah ketika mendengar ini dari sabdanya Rasulullah tertarik, telanjang. Apakah tidak tertarik antara satu dengan yang lain? Saking dahsyatnya kiamat itu, orang mikir syahwat, orang mikir wong udo terus. Itu dahsyatnya kiamat. Lah ya kok dahsyat sampean bayangno. Wong lagi loro lho duwe bojo ayu ora pengin demek. Iya, itu padahal urung dahsyat loh itu. Itu baru kita sakit di dunia saja. Melihat istri kita telanjang kita sudah tidak tertarik. Nek wong liya ya padha ora tertarik. Wong wis ora iso apa-apa. Itu padahal baru sakit di dunia. Di mahsyar itu banyak haul, banyak pekewuh. Yang pekewuhnya hari kiamat itu manusia tidak pernah memikirkan apa-apa kecuali ndang diadili. Kita bisa bayangkan cara mahsyar itu pengadilan negeri, pengadilan agama sampean antri ning njaba ning ngelumpuk. Nah iku antri ning donya iki lho. Masya Allah. Puyeng napa mboten antri ning donya? Kok puyeng padahal eneng es, eneng rokok, eneng wah. Iku puyeng. Di mahsyar tidak ada. Di mahsyar tidak ada bekal, tidak ada makanan, tidak ada apapun. Itu mahsyar. Pun kita bahas kiamat habis ini ya. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idhnih. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa faminhum syaqiyyun wa sa'id. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Wa man akhiran orang akhiraken sapa ingsun Allahu ing kiamat ing dina kiamat yaumhu ing yaumum majid. Illa li ajalin krajaba krana batas waktu makdudatin kang den tentokaken. Yauma yati ing dalem dinane teka apa yaum la takallamu ora bisa guneman apa nafsun awa-awaan illa bi iznihi kejaba kelawan izine Allah. Faminhum mongko setengah saking makhluk syaqiyun utawi ana kang cilaka wa sa'idun lan ana kang bejo. Kita bahas dua ayat ini paling lama. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan aku Allah tidak mengakhirkan hari kiamat kecuali kepada waktu yang telah ditentukan. Jadi hari kiamat itu waktunya sudah ditentukan. Kapan hari kiamat itu? Akhir-akhir ini pokoknya menjelang Ramadan itu pembahasan yang paling menarik itu kiamat. 2 Ramadan yang kemarin kita dihebohkan dengan lockdown. Seakan-akan ini akan terjadi apa? Kiamat. Bahkan ustadz-ustadz yang jualan kiamat laris, subscribernya langsung. Kemudian setelah itu 1 tahun berikutnya pas hari Jumat tanggal 15 Ramadan. Padahal 15 Ramadan hari kiamat itu hadisnya hadis palsu. Itu pun dinggo dodolan masih laris. Akhirnya banyak orang yang menjual harta bendanya demi menyambut 15 Ramadan.
Sing jelas dalam satu hadis kapan kiamat itu? Selama ada orang yang menyebut Allah, Allah, Allah di dunia ini, maka kiamat belum terjadi. Jadi yang menangi kiamat itu seburuk-buruk umat, dan kita mengharapkan itu. Tapi kan Rasulullah dawuh kiamat itu dekat. Di Al-Quran wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib, disebutkan kiamat itu dekat. Iya dekat. Rasulullah dawuh iqtarabatis sa'ah, kiamat itu dekat. Wala tasdadu minhum illa kurban. Dan setiap hari yang berlalu kita lewati, itu berarti kita mendekatkan kepada kiamat. Jadi setiap jam, setiap waktu kita lewati, itu kita mendekat kepada kiamat. Bahkan ada di dalam surat Al-Anfal itu yas'alunaka 'anil di dalam surat Al-Anfal itu nggih, yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kiamat. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kiamat itu kapan? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi, katakan Muhammad, yang tahu kapan kiamat itu hanya Allah Tuhanku. Rasulullah enggak pernah menyebut waktunya. Rasulullah enggak pernah menyebut tahunnya. Rasulullah enggak menyebut, hanya Rasulullah itu menyebutkan asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Nek ana bangunan wis megah-megahan. Nek ana wong akeh sing ora nganggo sandal. Akeh wong wani ning gone wong tuwa, wis iku wis terjadi kabeh wis. Kiamat itu dekat. Bahkan setiap waktu yang kita lewati itu mendekatkan kita kepada kiamat itu. Dalam hadis yang lain iqtarabatis sa'ah, kiamat itu dekat. Wala yazdadun nasu 'alad dunya illa hirsan. Tapi anehnya kiamat semakin dekat, tapi banyak manusia yang semakin cinta terhadap dunia. Sudah diberitahu kiamat itu dekat, kiamat itu dekat. Sampai mencari dunia itu tambah semangat apa tambah kendu? Semangat. Aneh toh? Aneh. Kiamat sudah dekat, tapi manusia masih semangat untuk mencari dunia. Wala yazdadu minallahi illa bu'dan. Dan manusia dari Allah semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Dan kita mengharap kita tidak menangi yang namanya kiamat. Tapi kadang-kadang mahasiswa janggal. Ini hadis apa sing keliru? Apa ayat Al-Qur'annya yang keliru? Wong Rasulullah ngendikan nek kiamat dekat itu sudah 1400 tahun. Bahkan nabi-nabi yang terdahulu pun menceritakan kiamat itu nggak pernah jauh. Kiamat itu apa? Dekat. Lah saiki wis 1400 tahun kok durung-durung kiamat. Ini apa ayat sing keliru? Apa kudu direvisi? Terus mbok ganti kiamat itu sebenarnya jauh ngono. Dalam ilmu balaghah, lughat qarib atau iqtarobat, kalau teng hadis Kanjeng Nabi apa? Iqtarobatis sa'ah, kiamat itu dekat. Kalau di dalam ayatnya wa ma yudrika la'alas sa'ata qarib dekat. Dekat itu ada dua ihtimal, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan yang pertama adalah dilihat dari usia alam. Seandainya alam ini usianya 18 juta tahun, sudah dilewati 16 juta tahun, masih berapa juta tahun? 2 juta tahun seandainya. Berarti 2 juta tahun dibandingkan dengan 18, dengan 16 tahun itu masih lama mana? 16. Berarti 2 juta ini dekat apa jauh? Dekat. Itu pemahaman yang pertama. Tapi pemahaman yang diittifaqi oleh para ulama, yaitu dekat itu bukan min haitsu zamanih, tidak dilihat dari waktu awal penciptaan, tapi dilihat dari tahqiqul wuqu'nya. Sesuatu yang pasti terjadi itu dekat. Seperti kematian. Kematian itu dekat. Nggak ada yang berani menjamin kematian lama. Pak Ikram, matimu jek suwe apa parek? Wah.
Wah, insyaallah dang. Iki tambah ora gelem parek iki. Wong tambah dienggo conto kok. Wis aja Pak Ikram, nek awake dhewe pingine suwe. Wis Pak Ikram nek Cak Win. Lah. Kematian itu, semua kematian itu dekat. Enggak ada kematian yang lama. Enggak ada kematian yang jauh. Kematian itu sangat dekat sekali. Tetangga kita yang kemarin, satu bukti ngaji lah. Saya kalau Ramadan ngaji full di masjid itu, mesti Pak, tiap Ramadan itu mesti kurang. Kalong telu, kalong papat, itu bukti. Kelihatannya sehat, tiba-tiba mati. Sakit, gak mati-mati. Lah kenapa kematian itu dikatakan dekat? Karena tahqiqul wuqu', karena kematian itu sesuatu yang pasti terjadi. Makanya ulama mengatakan kematian itu dekat. Karena kiamat itu pasti terjadi, maka kiamat itu dikatakan apa? Dekat. Makanya ada komentar Presiden Putin itu yang luar biasa. Kalau Amerika menghendaki kiamat, Rusia akan mewujudkannya. Putin itu gak ngaji gitu deh. Bahwa kiamat tidak hanya berbicara tentang hancurnya bumi, bukan. Kalau sekedar hancurnya bumi, mungkin dengan 8 nuklir dari Amerika dan Rusia, mungkin bumi hancur, mungkin. Itu pun belum tentu. Wong buktine Ndresuma yo, Ndresema Surabaya itu berapa bom yang di situ yo nggak hancur, maksudnya yo nggak meledak kok. Kalau Allah belum menghendaki ya tetap belum terjadi. Berapa daerah di Indonesia yang ketika peperangan agresi bom ceblok tapi orang meledos. Satu bukti nyata dari semua Surabaya. Nah, kalau hancurnya bumi dikatakan kiamat, ya mungkin bisa diwujudkan dengan nuklir. Manusia bisa membuat. Tapi kiamat ini yang buat Allah, bukan manusia, bukan Putin, bukan Biden, bukan Rusia Ukraina, bukan. Tambah, wah iki ape kiamat iki nuklir iki. Kiamat itu berbicara tentang mahsyar, kiamat itu berbicara tentang mizan, berbicara tentang sirat, berbicara tentang itu kiamat. Jadi kiamat tidak sekedar hancurnya alam, tapi kiamat itu berbicara tentang sirat, berbicara tentang mizan, berbicara tentang mahsyar, surga, neraka, itu kiamat. Dan itu yang bisa mewujudkannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo terus mbok bayangno. Tapi wong saya nyebut Allah, 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 berarti yo ora sida hancur bumine. Gak sida kiamat. Kul innama rabbi fi kitab la yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak akan jelas waktunya kapan, hanya Allah yang tahu. Ini dipatoki. Ojo urusan kiamat ya kuwi. Nah, yang kita pelajari itu apa yang kita sediakan untuk menyambut kiamat. Bukan kapan waktunya. Kowe umyek kapan ae tapi gak sawis-sawis. Padha karo umyek tuwae anggan masjid ora gelem moro. Lho sing guyu umyek kae iku. Ustaz iki share, ustaz iki share, akhirnya dikik. Ya Allah, ya Allah. Wong wis ngaji malam Selasa ya ono ya ini kok cek kagetan lho ya apa. Ngaji ya ono ya ora usah kagetan. Iku fenomenal. Tukang agan to, Pak. Tukang agan. Piye. Wong sing ngeser tukang agan. Heeh. Azan kapan ae. Azan zaman Rasulullah iku munggah ning menara. Saya membahas toa itu sama Cak Win itu Cak Win di dendok katel ke tahun piro kae? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu pas ngaji di masjid itu kita bahas itu. Karena apa? Lah yo wong bapake Cak Win nemen loro nemen wis speaker kok ning buku-buku ning kupinge iki lho ya apa ya. Nah itu ya memang kalau kita komitmen dengan ilmu ya, yang buanter suaranya tentang toa itu yang membid'ahkan toa. Mestinya kan Menteri Agama memberi peraturan kan alhamdulillah tidak terjadi bid'ah ngono ya. Wong zaman Rasulullah nggak pernah ada kok toa itu. Ketika diberi peraturan tentang toa kan alhamdulillah kan tidak terjadi bid'ah toh.
Nek kowe rak ndukung bid'ah kowe. Enggak, artinya begini. Kiamat itu yang kita sediakan adalah apa yang kita bawa ke menyambut kiamat itu. Bukan umyek rame kapan kiamat itu. Kapan kiamat itu? Wa manu akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Yang tahu kapan kiamat itu hanya Allah, titik. Nabi tidak tahu, malaikat tidak tahu, apalagi manusia yang sangat lemah pasti tidak tahu. Yang Allah, titik. Kenapa kiamat terus selalu disebutkan kiamat itu dekat? Karena satu, pasti terjadi. Nomor dua, apa yang kita persiapkan untuk menyambut kiamat? Mas Dine gitu. Ya aja umyek towa tapi ane ngadzan kowe ra moro. Medine kita membahas towa ya siapapun yang adzan awake ya moro, nek nganggo towa, nek nganggo ora towa ya tetep moro. Kita datang menyambut adzan itu. Nek gregetan. Gregetan kula ngene. Ndah ya kabeh kok bahas towa. Masjide rongsok lho ora tambah-tambah. Mestinya kalau kita punya ghirah untuk mendukung azan tiap waktu diperbolehkan misalnya, ya awakmu rasa ngenteni peraturan. Kita sambut dengan apa? Dengan panggilan Allah itu kita datang. Jadi sing asale ora ono peraturan iku rongsop, setelah ada peraturan pembatasan 5 sop ngono. Keren. Ora mau komentar. Ora ono sing mbok lakoni wong nganggur. Ngreget nang wong. Lah ya ora sumbut. Kaya penting-penting ngono. Ya pun, jadi kiamat itu tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Gusti Allah. Kapan waktunya? Tapi kita membahas kiamat agar kita siap cawis-cawis sangu kanggo kiamat itu. Nek tanda-tandanya sekarang sudah lengkap loh ya. Tanda-tandanya sudah lengkap. Tinggal iman dicabut itu saja. Ketika di dunia ini sudah tidak ada iman, itu kiamat terjadi. Ketika sudah tidak terdengar azan, ketika sudah tidak ada lagi orang yang menyebut Allah, Allah, itu kiamat datang. Lah, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biidznih. Di hari kiamat orang tidak bisa berbicara kecuali dengan izinnya Allah. Sekarang hari ini kita bisa berbohong, tapi di pengadilan kiamat tidak ada yang bisa berbohong. Tidak ada yang bisa berbicara kecuali Allah. Jari kita nanti akan berbicara, kaki kita nanti akan berbicara, anggota tubuh kita nanti akan berbicara, tempat yang kita singgahi akan berbicara, menyaksikan keburukan kita, menyaksikan apa yang kita lakukan, dari kebaikan kita, dari keburukan kita, semua disaksikan oleh bumi, oleh apa benda yang ada di situ, semua menyaksikan atas kita. Makanya kita harus cari saksi yang banyak. Bagaimana cara saksi yang banyak? Saya santri ngakali, sholat sunnah pindah, sholat fardu di sini, pindah nih gini, pindah nih gini, pindah nih gini, pindah. Wah, saksinya lengkap, diurut. Loh, besok saya di sini. Ah, sudah jadi saksi saya. Besok kesini lagi. Sudah jadi saksi saya. Besok lagi. Wah, ini wakai santri ku saksinya. Jadi kan kayak ngoten nggih, ngulang ngalih nek sholat sunnah. Wah, kurata niku. Balong Rejo iku masjide beki, Pak. Taib oke. Walah wis dadi saksi kabeh. Amin. Wayang ngedoli es dadi kaya arum manis. Wah. Dikai pemanis iku yo disekseni. Murni ya, Pak. Dalam? Insyaallah murni. Oh, murni, alhamdulillah. Santri ya murni nek dodolan. Jadi nanti semua saksi. Makanya kita harus memperbanyak saksi-saksi kita. Alat semua yang kita bawa ini nanti akan jadi saksi. Semua yang di sini nanti akan jadi saksi. Ini ngaji di sini insya Allah tinggal 2 kali. Sekarang masih 3 kali ngaji di sini. Sekarang terus tanggal 7, terus tanggal 14. Terus tanggal 20 ngajinya di selatan lantai atas. Aula lantai atas. Tanggal 20 sekalian nanti penutupan ngaji. Wis ngaji ini libur dhisik. Yang Ramadan insyaallah saya ngaji di masjid. Asar belum tentukan. Kalau saya nyimak anak-anak ngasar berarti
yang jenengan saya korbankan. Wis to ngaji libur dhisik rapopo Ramadan. Jadi yang habis asar, kalau saya nyimak anak-anak habis asar berarti yang sepuh-sepuh diliburkan. Ngajinya di masjid saja habis zuhur. Apa gawe rutinan dewi isuk. Isuk aku yang deres. Ora kena diganggu. Pun kita lanjutkan. Faminhum syaqiyyu wa sa'id. Di hari kiamat itu ada dua golongan. Ada golongan yang celaka dan ada golongan orang yang beruntung. Ada yang sa'adah, ada yang syaqawah. Syaqawah itu celaka, sa'adah itu beruntung. Siapa syaqawah itu? Orang yang mati dalam keadaan kafir. Siapa yang sa'adah itu? Orang yang mati dalam keadaan mukmin. Yang beruntung adalah orang yang mati dalam keadaan mukmin walaupun sebelumnya pernah kafir. Orang yang celaka adalah orang yang mati dalam keadaan kafir walaupun sebelumnya dia pernah mukmin. Jadi orang itu ada 4. Ada sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Ada orang yang hidup di dunia itu beruntung tapi celaka di akhirat. Siapa? Yaitu orang-orang yang disibukkan dengan urusan dunia. Dia melupakan akhirat. Itu dia di dunia dia dapat keberuntungan tapi di akhirat dia celaka. Ada yang syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Yang golongan yang nomor 2 itu orang yang celaka di dunia. Miskin hidupnya, sulit cari pekerjaan, hutang menumpuk, bojo celutak, mara tuwa galak, wis pokoke tangga maidu terus ora eneng penake wong iki. Wis apa neh sing nemen. Ya wes iku anake nakal. Jadi dia celaka di dunia dan celaka di akhirat. Sudah begitu sholat tidak, kerja banting tulang, masya Allah, keringat meruntus gak karu-karuan, sholat ditinggalkan. Gak tahu kalau usianya itu berkurang dan akan meninggal. Sudah di dunia rekoso, neng akhirat ya rekoso, celaka di dunia dan celaka di akhirat. Yang ketiga syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dia di dunia mungkin hidupnya nggak enak, rekoso, bakul es sapi turute, bakul bensin sapi turute. Mungkin hidupnya bersusah payah di dunia, tapi di akhirat dia berleha-leha masuk surga, dilayani bidadari, alhamdulillah. Syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang keempat, ini kita ini insya Allah, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia kita nikmat, merasakan seperti surga, bojo nurut, anak gemati, duit rapatek rekoso, apa maneh? Ya aja oleh wayoh barang kok oleh wayoh barang surga apa oleh wayoh bareng. Heeh. Ya tak mati dalam membawa iman. Allahumma amin. Masya Allah. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Lah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, alamatus syaqawah arba'atun. Lah kita sekarang, Rasulullah itu pernah ditanya, ya Rasulullah, ini diceritakan dalam kitab Sahih Bukhari, ketika itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ngiring jenazah yang dikubur di Baqi' Gharqad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diaturi pinarak. Akhirnya Rasulullah mengangkat kedua tangannya, kemudian kepalanya dingkluk. Kemudian Rasulullah memegang tongkat dan Rasulullah bersabda ketika itu, siapa saja dari kalian itu sudah ditetapkan tempatnya di neraka atau di surga. Dari kalian semua ini tempatnya sudah ditetapkan di neraka atau di surga. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lebih baik panjenengan ngasih kabar kita ini tandanya ini orang di surga atau di neraka. Kemudian Rasulullah bersabda, i'malu, beramalah kalian, lakukan semau kalian. Apa yang ingin kalian lakukan? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Maka setiap manusia itu dimudahkan, dia itu diarahkan kemana. Kalau dia
dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan yang menuju surga, berarti dia penduduk surga. Kalau dia dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan neraka, oh, dia tanda-tandanya ahli neraka. Nah, kita introspeksi kita ini, kita kira ini sehari semalam ini dimudahkan ke surga atau ke neraka. Kalau orang yang dimudahkan ke surga, baru kerentek pengen melu ngaji, dimudahkan, ya ono tunutan. Melu ngaji ta ora? Ayo ono tunutan. Kalau yang tidak dimudahkan, baru mau ngaji, yo eneng sing sikile kesli, eneng sing kudu ngising akhirnya ra sida mangkat. Ono ae. Lagi ape mangkat digandengi bature, ayo ngopi ape gak melok kok ya sungkan. Ono ae. Ibadah juga seperti itu. Kalau kita dimudahkan untuk ibadah, oh berarti itu dimudahkan menuju surga. Kalau dimudahkan untuk maksiat, tanda-tanda. Kenalan ya ngono. Apa kenalan kiai kok angile ra kaprah. Tapi nek kenalan artis kok gampang. Nah, ini apa namanya? Tanda-tanda yo. Oh. Lah ini saya bacakan satu hadis dari Rasulullah. Alamatus syaqawah arba'atun. Tandanya orang yang celaka itu ada 4. Ini tandanya orang yang celaka itu ada 4. Kalau kita tidak jaga, orang lain sajalah. Kalau ada orang punya 4 alamat ini, berarti dia celaka. Apa itu? Nisyanud dzunubi al-madiyah wa hiya indallahi mahfudzuh. Tanda-tandanya orang yang celaka itu dia mudah melakukan dosa dan melupakannya. Mudah melakukan dosa dan melupakannya, sehingga karena terbiasa ini seakan-akan dia tidak pernah berdosa. Orang yang mudah melakukan dosa dan melupakannya, sehingga dosa itu dianggap ringan semua. Karena dianggap ringan semua, sehingga dosa ini dosa. Orang yang terbiasa melihat wanita cantik itu mengira bahwa memandang wanita cantik itu tidak berdosa. Tapi kalau orang yang zuhud, orang yang wirai, jangankan melihat wanita cantik, melihat bayangannya saja dia takut, wirai. Sehingga ketika melihat sekali saja sudah dianggap dosa. Nah sampean kan bonus terus rono ngono ya. Ini enggak. Iya. Ya ora usah melengah. Nek wong syariat kan ketemu pertama berarti bonus. Nek melengah wis dosa. Orang yang wirai tidak. Orang yang wirai aduh ngerusak hati. Oke, jadi yang pertama apa? Candanya orang celaka, terbiasa melakukan dosa dan melupakannya, padahal dosa itu dicatat rapi dan besok di akhirat akan dimunculkan kembali. Masya Allah, iso selamat apa ora wae iki. Kemudian wa dzikrul hasanati al-madiyah, dan dia selalu ingat kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, sehingga seakan-akan kebaikannya banyak. Nyumbang pondok 1 juta itu sudah 2 tahun yang lalu. Iling. Makanya ulama-ulama sufi itu, kamu tahu tandanya amalmu diterima apa? Ketika kamu sudah melupakannya. Mulane orang-orang ahli tarekat ada yang salah paham dengan mursyidnya. Kowe nek kendel tenan, wani gak kowe ninggalno salat? Kalau kamu memang orang hebat, berani gak kamu meninggalkan sholat? Walah, mursyid lo yang dawuh ini, mursyid torikoh yang dawuh seperti itu. Akhirnya sing muridnya sing kendel, aku ya wani sing ngongkon guru. Yang memerintahkan guru ya ora sholat ya ora apa-apa, jere Pak Guru kon meninggalkan sholat. Tapi bagi orang yang banyak belajar ilmu tasawuf, bagi orang yang khatam kitab ngajinya, itu dia tahu maksudnya mursyid itu apa. Kalau kita sholat, anggap kita belum pernah melakukannya, sehingga seakan-akan kita belum pernah sholat, sehingga kita semangat untuk terus sholat, sehingga kita lupa sholat yang kemarin. Itu orang yang berani meninggalkan sholat. Maksudnya meninggalkan sholat adalah tidak mengingat sholat itu
pernah kita lakukan. Sampai yang harus pernah sholat tahajud, alah yo, wis tahu. Sholat qiblah ya, wis tahu. Duha wis tahu. Jadi tandanya amal kita diterima itu ketika kita tidak ingat amalan yang kita lakukan itu. Jadi begini loh, kita ngaji ini kan amal soleh. Iki wis dilaporno malaikat, ret. Lah teko sama dunia. Cek po iling-iling, urung sampai lupa lagi munggah ke langit pertama. Diseleksi, seret di hatinya sudah tidak diingat. Dia akalnya sudah diingat, munggah terus. Lah, ketika amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan masih ingat di dalam pikiran dan hati kita, itu tandanya masih gantung di sama itunya. Kok mau meneng kaya berat ngono modele sampean. Jailing kabeh. Waduh, ya wis saiki latihan. Jangankan jari Fikri, jangankan amal soleh, wong mantan saja nggak bisa move on. Latihan move on, latihan melupakan amal soleh kita, sehingga kita ke depan semangat untuk selalu beramal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tandanya orang celaka itu dia melupakan dosa, dia sering melakukan dosa dan melupakannya, dia lupa bahwa dosanya sudah tercatat. Yang kedua, dia selalu mengingat-ingat amal solehnya, padahal dia tidak tahu, kata Rasulullah, walaya dari aku bilat amruddat, apakah amal solehnya itu diterima atau ditolak. Nek dosa, jadi indahnya seperti itu. Kalau amal soleh, satu amal kebajikan itu dilipat gandakan. Kita ngaji seperti ini, seperti halnya melakukan 10 amal kebaikan. Kalau dosa dicatat 1, itu pun nunggu ditunda kalau dia tidak bertobat. Berarti penak ya wong Islam ya, 1 langsung 10. Nek dosa siji tetep siji. Tapi pertanyaannya, nek dosa kan gak butuh ikhlas. Berarti langsung kecadet. Wong tidak perlu ikhlas. Tapi amal soleh ikhlas. Lali. Jadi berapa puluh atau ratus atau ribu amal kita yang masih gantung di sama itunya ini. Nunggu kita melupakan amal itu sampai digenggam karo malaikat. Yes. Wes lali saiki wes lali. Lali kok ngomong. Lah ya saiki wis lali kok ngomong iki. Mulai. 1000 amal yang kita lakukan jangan pernah merasa melakukannya. 1 kali dosa ingat sampai mati. Itu tandanya orang yang saat. Lagi sakowadise. Yang ketiga, tanda-tandanya orang celaka itu yang ketiga, wa nadhruhu ila man fauqahu fid dunya. Kalau urusan dunia dia kelenggak. Kalau urusan dunia dia selalu melihat orang yang di atasnya. Motore sampean beat, tetangganya vario, harus vario. Sampai kemerungsung, begini sampai nyipi-nyipi numpak vario. Rumah tanggane ditingkat, aku ya kudu iso ningkat. Sampai nyipi-nyipi manggon omah tingkat. Bareng sampean tuku vario, tanggane tuku mobil. Mobil larang-larang Xenia dhisik. Bareng sampean cenut kok aku lagi tuku vario anyar kok kudu tuku Xenia. Aku kudu tuku sak dhuwure. Iki umpama sampean sing wedok ngene terus sampean dadi bojone iki kira-kira kuru apa ora ya? Insyaallah. Wa nadhruhu ila man fauqahu fid dunya. Melihat urusan dunia kepada orang yang ada di atasnya. Walam yardo bil kismah. Sehingga orang seperti ini dia tidak ridho dengan bagian hidupnya. Kemerungsung bahasa Jawa nih. Bahasa Indonesia gak ngerti aku. Kemerungsung, serba terus kurang.
Sehingga orang yang kemerungsung serba kurang ini tidak pernah bisa menikmati hidup. Karena dia selalu ngitung jumlah kekayaan orang, jumlah kenikmatan orang, sehingga dia lupa kenikmatannya sendiri. Piye to Pak wau gitu lho, piye kok tambah kedonyan, lah piye, lah genyo inovasi saiki ya wis ganti anyar, lah genyo sawahe tambah telung kedok, lah genyo terus dicateti bojone sitok bojone enggak, artine dia kok pinter, kok iso ngitung bandane wong liya, terus ayeme iso apa? Ya hitung ya harta kita sendiri. Alhamdulillah dihitung dewi, alhamdulillah dihitung dewi. Ojo tambah ngenes, syukur mbok hitung tambah ngenes. Lah mboten ngenes pripun to Pak, wong rekenenge ya mau eneng 10.000 nol tambahi dhewe. Ora ono bedane, enggak ada bedanya nol yang disahkan BRI sama mbok tambahi dhewe, gak ono bedane nol. Wasi terus lho akeh lho. Nikmati hidup itu, nikmati. Satu tandanya orang yang celaka melupakan dosa, mudah melakukan dosa dan melupakan. Dia lupa bahwa dosa itu sudah dicatat. Yang kedua, selalu mengingat amal soleh, amal kebaikan, sedangkan dia tidak tahu amal solehnya itu diterima atau tidak. Yang ketiga, kemerungsung urusan dunia, selalu melihat orang yang di atasnya. Ada yang bisa mencontohkan melihat orang yang di atasnya itu? Piye Pak Ikram? Contohnya wong delok wong sak dhuwuri terus piye? Terlalu kurir amal. Oh, panjang angan-angan. Heeh. Seakan-akan selalu ingin melebihi dia. Oh lah, iku wis loro tenan ya wong ngono. Tulul amal, panjang angan-angan, muluk cita-cita. Sehingga dia tidak pernah selesai dengan dirinya. Yang keempat, wa nadhruhu ila man tunahu fid dini, dan melihat urusan agama kepada orang yang ada di bawahnya. Masya Allah, kowe ngono ki nek salat yo jangkep to, jamaah gak. Alah, kono jangkep. Aku ora patek jangkep ya ora apa-apa. Lah kowe ora jangkep piye? Baturku tambah nemen. Mok sitok sedina. Maghrib tok lah ya wong urusan agama kok delok wong sak ngisore. Berapa kali saya selalu membahas tentang fadilah jamaah. Tapi orang-orang yang tidak jamaah merasa tersakiti. Kaya pangeran wae. Lah ya wong aku maca hadise Kanjeng Nabi. Kok tambah DE ku ora ngandel karo hadis Nabi ku piye? Supaya benerno DE. Kita ditakdirkan oleh Allah bisa sholat itu sudah luar biasa. Ya luar biasa, tapi apa ngono terus? Ngaji ku mbok sing tertib. Ya saiki iso sholat ping pisan, sesuk ping pindho, ping 5. Ping 5 ora jamaah nambahi jamaah, ada urut-urutannya. Jangan kok ngene iki iso sholat wis untungan. Saat umpami jamaah di rumah sama istri gimana Pak? Rokan. Kok ono wong lanang sholat jamaah ning jero rumah rokan. Laki-laki itu jamaahnya di masjid, di musola, banyak orang syiar. Pakai rok. Gak paham. Lah yo tak kon rokan itu maksudnya tak rok kok tambah rokokan. Rokan itu kalau laki-laki sholatnya di rumah sama istri jangan pakai sarung, pakai daster. Karena yang sunnah sholat di rumah itu perempuan. Bikinnya pakai ginjo. Ora sah takok lebih abdul mana laki-laki sholat jamaah di rumah atau di masjid atau ibaratnya pondok ya di santrian. Ya namanya syiar jamaah itu laki-laki ya di luar, baik di musola, di pondok atau di masjid. Kalau perempuan di rumah. Tapi kalau begitu istri saya nggak sholat jamaah. Kalau memang ke masjid nggak menjadi fitnah, ajak ke masjid. Enak orang zaman modern ini. Kalau pakai dalil sholat, dalilnya di rumah. Tapi ayatul hijab nggak dibaca, ke pasar biasa. Neng pasar gelem, neng masjid ora gelem.
piye maksudmu? Sebaik-baik sholat perempuan adalah di rumah, bener. Tapi ojo terus kelayapan teko pasar toh. Nang omah wae. Wong ning KDS diculno ya slamet. Di Bravo diculno ya slamet. Mau sampe ngeculno ning masjid kok ora slamet. Kan enggak fair toh sekarang. Bahas to aneh ya pene. Kok wae sing bahas iku. Panggilane Gusti Allah yang sejati lu tekani. Pun alamatnya orang celaka dalam urusan dunia dia melihat orang di atasnya, dalam urusan akhirat agama dia melihat orang di bawahnya. Lu wong bu awake aja iso salat, tanggane ora salat kok. Lu wong bu awake gak salat cek baturan kiai. Lah kae wis ora salat ora baturan kiai. Terus piye? Makanya kalau urusan akhirat kita melihat orang di atasnya. Pun ini tandanya orang celaka. Terus Rasulullah didhawuh. Tapi ngeten. Lanjutannya hadis wa nadruhu ila man tunau fitini yaqulullahu aradtuhu wa lam yuridni fataraktuhu. Kalau urusan akhirat agama dia melihat orang di bawahnya, kemudian Allah mengatakan, aku mengharapkanmu, aku ingin menolongmu. Dari mana aku ingin menolongku? Kata Allah, dari Allah mencegahmu mendapatkan dunia, sehingga engkau tidak sibukkan dengan dunia, agar engkau taat kepadaku. Ada orang yang sibuk dunia, akhirnya tidak sakit. Dari sakitnya dia bisa taat kepada Allah. Ada orang yang sulit mencari pekerjaan, sehingga dalam kesulitannya itu dia tidak disibukkan oleh dunia, sehingga dia nyembah sama Allah, taat sama Allah. Mestinya seperti itu. Justru ketika aku beri kesulitan kepadamu, aku mengharapkan kamu datang kepadaku, kata Allah. Tapi kamu menjauh. Aku beri kamu sakit agar kamu mendekat kepadaku, kamu menjauh. Aku cegah kamu dari dunia, kamu menjauh. Karena kamu sudah tidak mengharapkan aku lagi, fataraktuhu, maka aku meninggalkannya. Dan orang yang paling celaka itu orang yang sudah ditinggalkan Allah. Kita boleh kehilangan apapun, tapi jangan sekali-kali kita kehilangan Allah. Dunia pasti meninggalkan kita, anak istri pasti meninggalkan kita, santri pasti meninggalkan kita. Yang tidak meninggalkan kita hanya Allah. Wais saiki bahas wa alamatus sa'adah. Tanda-tandanya orang yang beruntung itu arbaatun, ada 4. Zikrul dzunubi al-madiyah bin nadmi wal istighfar. Yang pertama adalah mengingat dosa yang kita lakukan dengan penyesalan dan istighfar. Astagfirullah. Ketika kita beristighfar, ingat dosa kita. Astagfirullah. Makanya dalam bahasa-bahasa yang lain, tandanya orang yang celaka itu jumudul ain. Apa jumudul ain? Jumudul ain itu mata yang tidak pernah menangis. Jadi sing angel nangis zikir ora nangis, roh wong susah ora nangis, hati-hati. Itu jangan-jangan hati kita yang keras, mata kita yang jumud, sehingga hati tidak mudah tersentuh untuk menangis. Jumudul ain. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama apa tadi? Tandanya orang yang beruntung yaitu mengingat dosa dengan penyesalan dan istighfar. Kemudian wanisyanul hasanatil madiyah. Yang kedua adalah melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya. Melakukan kebaikan-kebaikan sehingga ka'annaha lam taqo' minhu. Seakan-akan kita tidak pernah melakukannya. Li'annaha la takhlu minal ilali, karena kebaikan yang kita lakukan tidak pernah lepas dari salah. Pak Wiwit sudah sholat? Belum. Loh, sudah masuk waktunya. Saya belum merasa melakukan sholat, karena di sholatku itu banyak kesalahan, sehingga aku akan semangat untuk terus melakukan sholat. Ora kok alah timbang sholat rati terima rasa pisan. Celaka itu orang yang celaka. Orang yang beruntung itu orang yang tidak pernah merasa melakukan kebaikan, sehingga dia akan terus. Jadi membandingkan antara
dosa dengan kebaikan kok akeh dosane, sehingga kita akan punya ghirah, semangat untuk terus melakukan kebaikan. Lah nek neng wong merasa ganjarannya akeh kan alah wis akeh, sehingga orang itu malas untuk berbuat baik. Yang ketiga yaitu wa nadzuruhu ila man tunahu fid dunya, melihat orang yang ada di bawahnya dari urusan dunia, fa yashkurullah ta'ala ala ni'amih, sehingga dia bisa bersyukur kepada Allah. Yang bisa beli mobil Xenia, alhamdulillah Bu ya, kita sudah punya mobil Xenia. Tetangga kita lo baru punya NMAX. Yang punya NMAX, alhamdulillah, dari jualan es kita punya NMAX Bu. Itu tangga sebelah baru punya Scoopy. Yang punya Scoopy, alhamdulillah, tetangga kita baru punya Beat. Yang punya Beat, alhamdulillah, tetangga kita masih punya Supra X. Supra X, alhamdulillah, kita sudah Supra X Bu ya. Tetangga kita itu L2 Super. L2 Super menangi ya, lulak Super itu. Yang lulak Super, alhamdulillah Bu, kita sudah punya L2 Super. Tetangga kita itu baru BMX, sepeda ontel. Yang sepeda on Polygon BMX, alhamdulillah kita masih bisa naik sepeda. Lah kae neng di melaku. Sing melaku alhamdulillah kita sudah bisa jalan kaki. Lah kae sugih tapi setruk. Nah, sing setruk alhamdulillah aku cek iso zikir, mulut masih bisa berzikir, salat masih bisa. Lah pinggir kae apa Pak? Mati. Kita masih hidup. Nah, itu orang yang beruntung. Karena dia akan selalu bersyukur. Maka kata Imam Ghazali, sesekali pergilah kita ke rumah sakit, sesekali, untuk melihat betapa pentingnya sehat. Untuk sesekali melihat orang sakit sehingga kita bersyukur, alhamdulillah kita diberi sehat, sehingga kita bersyukur sesekali. Sesekali tengoklah anak-anak yang ada di bawah hutan. Sesekali berkunjunglah ke tempat-tempat yang kumuh, yang di situ banyak orang miskin, sehingga Anda tahu betapa bernilainya hidup panjenengan. Mulane kula sering nek ngobrol karo kanca-kanca mangan enak. Ngene iki sampean eling sapa Cak Win? Ngene iki eling anak kula. Mangan iwak merkungkung eling anak kula. Nek aku gak Cak Win apa? Ingat anak-anak yang ada di bawah kolong jembatan. Sesekali ngono le. Delok langsung daerah-daerah, Masya Allah, agar kita bisa bersyukur. Kalau tidak seperti itu, sulit orang itu bersyukur. Dia akan selalu kurang terus. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, wa nadzuruhu ila man fawqahu fiddin, dan melihat kepada orang yang di atasnya di dalam urusan agama. Berkunjung ke ulama, melihat para santri. Sesekali ikutlah di sini Pondok Ramadan 2 hari 2 malam, mengkhatamkan 1 kitab biar tahu apa tuh kegiatannya santri. Buar melok Pondok Ramadan rong dino ngeblak anake mondok diseneni ya. Masya Allah ngantuk Pak Yai. Lah wis santri bendino ngono kok ngantuk piye? Melihat orang yang agamanya di atas agar kita lebih bisa meniru mereka. Kae kuat masa aku ora kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 4 tanda orang yang celaka dan 4 tanda orang yang beruntun. Faminhum syaqiyyu wa sa'id. Di antara mereka nanti di akhirat ada orang yang celaka, ada orang yang beruntung. Fa'am nashaku fa finnari lahum fiha zafirun wa syahiq. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Fa ammal ladzina mungko anapun utawi wong akeh
Iku fa ammal ladina mongko anapun utawi wong akeh syaku kang padha cilaka sapa alladzina iku fa finnari mongko tetep ing dalem neraka lahum kang iku tetep kedue alladzina fiha ing dalem nar zafirun utawi swara kang mengkos-mengkos wa syahikun lan swara kang mingsek-mingsek khalidina hale kang padha langgeng kabeh fiha ing dalem nar madamat ing dalem selagine langgeng apa samawatu pira-pira langit wal ardulan bumi ilama kejaba barang sya'akan ngersakaken sapa rabbuka pangeran sira inna rabbaka stune pangeran sira iku fa'alun zat kang akeh agawe ni lima maring barang yuridu kang ngersakaken sapa Allah imma. Maka adapun orang-orang yang celaka itu besok dia akan ke neraka lahum fiha zafiru wa syahid, maka mereka itu akan mempunyai suara yang sangat kesakitan. Cara wong menggih-menggih mengkos-mengkos niku perkara kesakitan. Syahikun niku mingsek-mingsek saking sakite. Mereka nanti akan hanya punya suara yang sangat kesakitan. Khalidina fiha ma dama matis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Mereka di neraka itu abadi, seabadinya langit dan bumi kecuali apa yang telah ditentukan oleh Tuhanmu. Ini ada dua tafsir tentang khalidina fiha ma dama matis samawati wal ardu. Tafsir yang pertama as-samawati wal ard ini mereka abadi selama langit dan bumi masih abadi. Ini langit dalam bahasa lughat as-sama itu apa yang ada di atas bumi itu sama. Ini sama. Kemudian apa yang dipijak itu namanya ardun, bumi. Nah ini samaul ardi ini otomatis samaul ardi fil akhirah, bukan di dunia, karena sama langit bumi ini di dunia ini pasti hancur. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua yaitu seabadi langit dan bumi duniawi usianya berapa juta tahun itu illa masya'a rabbuk, kecuali ditambahi berapa oleh Tuhanmu. Kowe milih ndi? Ya wis lah, wis pokoke pemahamane ngono. Sing penting duwe keyakinan pokoke neng. Nek cara teng ayat-ayat lintu gampang ya, wa ma hum bi kharijina minha minan nar, wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka itu tidak akan pernah bisa keluar dari neraka. Orang-orang kafir tidak akan pernah bisa keluar dari neraka. Berarti di neraka itu mereka apa? Abadi. Terus hukum akline lah, selain katanya rusak. Surga neraka kan selain Allah. Iya. Berarti surga neraka tidak bisa abadi. Yang abadi bukan surga nerakanya, yang abadi itu masyiatullah. Karena dikehendaki Allah makanya menjadi abadi. Ngkare Allah toh, wong sing dikehendaki, sing menghendaki abadi siapa? Allah. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sungguh Tuhanmu itu banyak melakukan apa yang Allah kehendaki. Jadi kita melihat orang-orang yang celaka ini. Orang yang celaka itu gampangannya kalau orang kafir ya jelas. Kalau orang mukmin berarti orang yang celaka itu orang mukmin yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Contohnya banyak seperti Barsiso. Barsiso orang yang ahli ibadah tapi dia matinya su'ul khotimah karena dia punya kebanggaan terhadap amaliyahnya. Dia bangga dengan zikirnya, dia bangga dengan taklimnya, dia bangga dengan ibadahnya. Sehingga orang yang punya kebanggaan itu mudah terpedaya. Wong iku nek wis bangga itu gampang terpedaya. Sehingga orang yang terpedaya itu berarti dia membuka satu pintu untuk iblis untuk menggodanya. Makanya sekelas Barsiso pun masih terpedaya. Makanya dulu diceritakan oleh Mansur Ibnu Ammar tahun 225 Hijriah. Itu Mansur menceritakan, Mansur bin Ammar menceritakan, aku punya teman, yang temanku itu sakit. Kemudian dalam sakitnya itu tak talkin, Kak, nyebut Kak la ilaha illallah. Temannya ini la. Tapi ketika mengucapkan yang lain lancar. Tapi ketika menyebut la ilaha illallah terkunci mulut ini. Nangis ini Mansur bin Ammar menceritakan itu nangis. Kak, apa yang terjadi denganmu? Sungguh Mansur, mulutku telah terkunci untuk mengucapkan kalimat itu.
Kenapa? Padahal sampean ahli ibadah. Iya. Sampean ahli ngaji. Iya. Sampean ahli silaturahim. Iya. Kenapa mulutmu terkunci untuk menyebutkan kalimat tauhid? Temannya menceritakan, aku melakukan ibadah itu karena ingin riya. Aku berbuat baik itu ketika hanya di hadapan manusia. Ketika kamarku sudah terkunci, maka aku bermaksiat kepada Allah. Aku meminum khamr. Aku melakukan hal-hal yang buruk di mata Allah. Aku bermaksiat kepada Allah ketika sendirian. Tapi ketika bersama orang banyak, aku banyak melakukan kebaikan. Sehingga Allah mengujiku dengan sakit. Sehingga aku memanggil anakku, nak, ambilkan ayah obat. Obat itu sudah tidak mampu mengobatiku lagi. Sehingga aku mengambil Al-Quran dan aku bersumpah atas nama Al-Quran. Ya Allah, bihaqqi hadzal Quran wa bihaqqi hadhihi surah Yasin. Ya Allah, dengan haknya Al-Quran, dengan kebenaran surat Yasin ini, ya Allah, berikan aku kesembuhan. Setelah aku sembuh, maka dalam kesendirianku aku akan bermunajat kepadamu, tidak bermaksiat lagi. Sehingga Allah memberikanku kesembuhan. Tapi penyakitku terulang kembali, yaitu ketika kesendirian aku tidak mampu untuk tidak bermaksiat. Sehingga 2 kali aku sakit, aku bersumpah atas nama Al-Quran. Sampai 3 kali aku sakit, aku bersumpah atas nama Al-Quran. Allah memberikan kesembuhanku yang ketiga kalinya. Ini adalah sakitku yang keempat. Dan kemarin aku telah bersumpah atas nama Al-Quran. Allah tidak menyembuhkanku dan menguji mulutku untuk menyebut itu. Sehingga Mansur bin Ammar menceritakan temannya ini wajahnya menjadi gelap, tangannya menjadi gelap, gosong, dan dia sangat kesakitan di dalam kematiannya. Sebelum kematian itu dia menceritakan ada sebuah syair, ada satu suara, ketika sakit kamu bertobat, aku menyembuhkanmu. Alangkah kecil dan buruknya perbuatanmu ketika engkau menyendiri, engkau durhaka kepadaku. Dalam syair itu, kemudian orang ini, temannya Mansur bin Ammar ini, mati dalam keadaan apa? Su'ul khotimah. Makanya, kenapa kita habis ngaji selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Karena yang bisa membuat kita husnul khotimah itu pertolongan Allah, bukan amal kita. Yang membuat kita husnul khotimah, pertolongan Allah, bukan amal kita. Makanya selalulah istiqomah berdoa untuk selalu meminta apa? Husnul khotimah. Ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Wong kadang-kadang sing wis mati iso suul khotimah, sing wis mati iso husnul khotimah. Padahal sudah mati. Nabi Isa itu pernah jalan-jalan, ketemu sama orang itu ngeloni kuburan. Ngeloni kuburan. Ditanya oleh Nabi Isa, apa yang kamu lakukan? Cara bahasanya Dimas, apa yang kamu lakukan di sana? Cara bahasa zaman Debi ya. Apa yang kamu lakukan di sana? Apa yang kamu lakukan? Aku ini pengantin baru beberapa bulan istriku sakit dan meninggal, sehingga aku tidak rela untuk kehilangannya. Apakah kamu sangat bersyukur seandainya istrimu hidup kembali? Sangat bersyukur, sangat bersyukur. Akhirnya Nabi Isa itu, ini mbah perkara saking suwene mbah piye? Kum bi idznillah. Bangunlah atas izinnya Allah. Buareng tangiku, kuburane iku benggang, wong lanang awireng glugit gedebuk kaya bar kobong ngono, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa ruhullah. Wah, jere wong sing ngeloni kuburane, lho mboten niki bojo kula. Kliru pinggire berarti. Oh, sing dikeloni jebule wong ireng gendreng. Terus akhirnya mati lagi. Mati sing asale disiksa hidup, kemudian bersaksi, bersyahadat, wis ora rasane siksa, mati. Berarti mati yang kedua nih husnul khotimah. Bareng pinggire kum bi idznillah. Bangunlah kamu dengan izinnya Allah. Tangi wong wedok awayu kloget awayu. Lah niki bojo kula. Ya wis nang gowo mantuk. Bawa pulang, Pak.
Zaman itu Nabi Isa. Bareng bawa pulang ngobrol, keseren ngobrol, "Dik, aku tak turu Dik ning pangkuanmu Dik ya." "Nggih Mas." Tidur di pangkuan istrinya. Tahu-tahu ada putra mahkota kerajaan lewat, diiringi dengan harta yang banyak, dengan pasukan yang banyak. Memandang dari jauh, Masya Allah, enak yo jadi amat. Permaisuri gak mungkin jadi jariah atau amat. Amat kepemilikannya pangeran dai enak yo. Dilalah karo Gusti Allah, pangeran ini juga tertarik dengan wanita ini. "Apakah engkau tertarik kepadaku untuk mengikuti aku?" kata pangeran ini. "Iya Mas." "Iya." Pangeran, "Tapi kamu sudah bersuami?" "Belum, ini bukan suamiku, ini orang lain." Akhirnya ditumpakno karo pangeran ning jaran, diiringi dengan prajuritnya, tangi-tangi iki kesel ngeloni kuburan pirang-pirang tahun. "Tangi di mana istriku?" "Loh, itu ada apa disusul?" "Wahai pangeran, itu istriku, demi Allah itu istriku." "Bukan pangeran, aku itu bukan miliknya, aku bebas, aku milikmu." Wes oyo-oyoan. Akhirnya Nabi Isa lewat. "Lah ini saksinya, ini Nabi Isa, Ruhullah, ini saksinya, dia yang menghidupkan kamu dari kematianmu." "Tidak, aku tidak merasa." "Nabi Isa, tolong beri keputusan kepada kami." Nabi Isa berdoa, siapa yang berbohong dia akan dikembalikan ke asalnya. Mati wong wedok iki. Suul khotimah, mengke husnul khotimah bareng matine suul khotimah, perkara gendeng karo wong lanang. Mulane hati-hati nek dadi pelakor. Bisa mati dalam keadaan suul khotimah. Pun. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa ata'an ghaira majzuz. Wa amal ladzina lan anapun utahe wong akeh suidu kang den paringi kebahagiaan jan sapa alladzina iku fil jannati mongko tetep ing dalam swarga khalidina hale kang abadi kabeh fiha ing dalam jannah madama ing dalam selagine langgeng apa as-samawati pira-pira langit wal ardu lan bumi illa masya'a kejaba perkara sya'a kang ngersakaken sapa buka pangeran sira apa an kelawan peparing ora majudutin kang ora pegot-pegot. Adapun orang-orang yang beruntung besok mereka akan di surga, yaitu orang yang beriman dan mati dalam keadaan husnul khatimah di surga yang abadi. Apa an ghairu majdzuz itu adalah pemberian yang tidak akan pernah terputus-putus. Lah, orang yang beruntung itu adalah orang, jadi surga itu tempat yang sangat tinggi. Surga itu tempat yang tinggi, derajat yang tinggi, diberikan kepada orang-orang yang merendahkan hatinya. Orang-orang sombong itu tidak bisa meraih derajat yang tinggi. Orang yang sombong dia akan dihinakan, orang yang sombong dia akan direndahkan. Sedangkan orang yang rendah hati dia akan ditinggikan. Orang yang sujud tempatnya di atas. Orang sing dangak tempatnya di bawah. Makanya kita bisa belajar dari 6 makhluk yang punya rasa tawadhu, sehingga orang 6 makhluk yang tawadhu ini sangat dimuliakan oleh Allah. Ada 6 makhluk yang 6 makhluk ini sangat tawadhu sekali. Yang pertama 6 tawadhu itu adalah gunung judi. Gunung yang siapa? Gunung judi. Gunung judi itu gunung apa? Gunung di mana Allah menyandarkan perahunya Nabi Nuh. Ketika terjadi banjir bandang, itu Allah berfirman kepada semua gunung di dunia ini, siapa di antara kalian yang siap untuk ditempatkan sandaran bagi kapalnya Nabi Nuh? Semua mengacungkan diri dan semua merasa dia yang paling layak dan dia yang paling pantas. Tapi ada satu gunung yang dia tidak bersuara, diluk, dan dia hanya, aku ini siapa? Aku ini tidak pantas untuk ditempati sandaran kapalnya Nabi Nuh yang sangat besar.
Akhirnya ketawaduan gunung Judi ini dipilih oleh Allah untuk tempat bersandar. Yang kedua adalah Gunung Sinai, Tursina. Tursina itu apa? Gunung Sina. Ketika Allah berfirman kepada gunung-gunung, aku punya Rasul, punya Nabi yang aku ajak berbicara dengannya. Aku menentukan tempat di gunung-gunung ini siap untuk aku gunakan kali berbicara dengan, berfirman dengan Nabi Musa. Semua gunung mengajukan diri, aku yang paling pantas, aku yang paling pantas, aku yang paling pantas. Gunung Sinai ini diam. Ketika ditanya oleh Allah, kenapa engkau diam? Kelihatannya aku masih sangat kotor ya Rob. Kelihatannya aku sangat tidak mampu ya Rob untuk mendengar firman-firmanmu, untuk dijadikan tempat di mana Nabi Musa bertemu denganmu. Akhirnya karena ketawaduan Gunung Sinai inilah Allah memilih Tursina sebagai tempat di mana Nabi Musa mendapatkan kalimullah. Yang ketiga, ikan Nun. Ikan Nun itu ikannya siapa? Nabi Yunus. Wa dzannuni idz dzahaba mughadiban. Akhirnya Allah berfirman kepada makhluk yang ada di lautan, ini makhlukku, nabi kekasihku yang bernama Yunus. Nanti aku akan simpan di perut ikan. Siapa yang paling layak? Semua menyuarakan, semua ingin, karena ingin mendapatkan kemuliaan itu. Tapi ikan Nun ini ikan yang diam, tidak banyak bergerak, dan dia tidak menawarkan diri saking tawadhu'nya. Akhirnya ikan Nun ini dipilih oleh Allah. Yang keempat, lebah, Nahl. Apa? Lebah. Allah berfirman kepada semua makhluk yang terbang di dunia ini, hai burung-burung semua yang bisa terbang, aku akan menjadikan di tubuh kalian obat, madu yang bisa mengobati manusia dan mengobati binatang yang lain. Semua merasa ini pasti aku, ini pasti aku, ini pasti aku, ini pasti aku, pasti aku. Mulai dari burung yang besar, burung yang sangat besar, burung yang kecil, semua merasa lebah ini sangat lemah. Dia sangat merasa tidak mampu, di dalam dirinya ada obat. Aku ini kecil, bagaimana mungkin aku bisa di dalam tubuhku ada obat untuk manusia? Tapi justru karena kerendahan hati lebah inilah lebah dipilih Allah. Di dalam tubuh lebah ada yang bernama madu. Maka kalau ingin dipilih oleh Allah, jadilah orang yang tawadhu. Yang kelima, ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, man anta? Nabi Ibrahim menjawab, kholiluka, ana kholiluka, aku kekasihmu. Ketika Allah bertanya kepada Nabi Musa, man anta? Ana kalimuka, aku yang engkau ajak bicara. Kemudian ketika Rasulullah ditanya, Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Allah dalam mi'rajnya, man anta? Dijawab, ana yatimun, aku. Karena jawaban Rasulullah inilah menjadikan Rasulullah terpilih untuk menjadi pemimpin para Rasul dan Nabi. Kerendahan hati. Yang keenam adalah mukmin yang tawadhu. Mukmin yang tawadhu ini derajatnya diangkat oleh Allah. Kita bisa belajar dari Abu Ayyub Al-Ansari. Ada yang tahu Abu Ayyub Al-Ansari? Ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah menuju Madinah, orang-orang kaya Madinah itu sudah menyambut kedatangan Rasulullah, menghias rumahnya, nyepaki daharan sing wakeh, dan menyambut kedatangan Rasulullah dengan memegang kendali unta Rasulullah. Ya Rasulullah, monggo pinarak tenggen kula, monggo pinarak tenggen kula, monggo mampir tenggen kula. Apa jawab Rasulullah? Unta ini sudah ada petunjuknya. Di mana unta ini berhenti, disitulah aku nanti berhenti. Ada satu sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari tidak berani keluar. Semua orang ingin menyambut Rasulullah dengan kepunyaan dan kemampuan mereka.
Sedangkan Abu Ayyub Al-Ansari hanya berdoa, aku seandainya punya kemampuan, seandainya aku dimampukan oleh Allah, maka aku akan menjamu tamu terbaik di Madinah, yaitu Rasulullah. Gak wani metu, karena dia tidak merasa bisa menjamu Rasulullah. Tapi plek untune Kanjeng Nabi bertempat di situ, akhirnya Rasulullah masuk ke dalam rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ki cara kowe dadi Kanjeng Nabi yang ngono apa ora? Ngomong kowe kiai. Iki sing vampir sing dipik. Wah, iki wah sing paling prospek iki. Piye? menor. Iya. Nah ini mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.